Semoga apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi adik. Silahkan. Baik, cukup. Kita akan melanjutkan materi. Hari ini rencananya akan membahas tentang faktor kendala ya. Dalam mekanika klasik kita nanti akan mengenal kendala. Tetapi sebelum saya membahas itu, apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan apa? Sorry. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan tugas ataupun yang lainnya atau materi tentang minggu kemarin? Silahkan. Nek tugas paling nanti cuma saya bisa memberikan bantuan clue saja ya. Tapi kalau jawabannya nanti silahkan kalian cari sendiri. Tapi saya hanya memberikan clue saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi sebelumnya? Halo? Kok diam aja? Apakah ada yang ditanyakan materi sebelumnya? Dari saya tidak, Pak. Belum, Pak. Belum ada? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, mungkin kita nanti hari ini kita akan mengenal nomor 4 maksudnya gimana? Namanya nomor 4 ya, nomor 4. Bentar, saya buka dulu ya Mas, nomor 4 tugasnya. Nomor 4 itu yang terakhir ya, find the differential equation itu ya? Iya benar. Halo? Iya, Pak. Bentar, saya cari dulu. Find the differential equation of motion of proyektil ya. Jadi proyektil pada proyektil seragam. Maaf. Oke, yang diminta adalah kalian mencari persamaan gerak
dari gerak proyektil tanpa adanya hambatan udara. Air resisten ya, tanpa adanya hambatan udara. Jadi ini belum mempertimbangkan adanya kendala. Ya, berarti kalian gerak proyektil. Gerak proyektil itu kan di gerak proyektil itu gimana? Ini benda, kemudian kita misalkan seperti ini. Ketika misalkan dia ada di puncak sini, berarti kan dia punya apa di sini? Punya energi potensial kan? Misalkan ini asumsinya ketinggiannya bebas ya, kalian mau pakai Z, mau pakai H, mau pakai Y, apalagi terserah nanti itu silahkan. Nah, kalian tuliskan berapa V-nya. Ya, kemudian E-nya berapa T-nya. Nah, ingat di sini karena kita menggunakan uniform, artinya kita buat general saja bahwa koordinatnya itu dia bergerak pada bidang 3 dimensi. Artinya nanti misalkan kalian menuliskan rumus T-nya adalah setengah M R kuadrat, R dot ya, maka R dot-nya ini bisa kalian pecah menjadi 3 variabel. Atau kalau misalkan kalian hanya ingin menuliskan satu variabel saja, X kuadrat, ya bisa. Atau X plus Y kuadrat plus Z kuadrat bisa. Ini kalau 3 dimensi. Ya. Jadi itu. Untuk apa? Untuk clue-nya. Gitu Mas, Mbak. Di mana? Jadi clue-nya itu, ya. Nah, kalau sudah ketemu gini kan kalian tinggal menuliskan L sama dengan T min V. Sama dengan bla bla bla. Itu, Mas, Mbak. Gampang. Ya. Karena di sini tidak disebutkan ya, di soal tidak disebutkan kalian punya Grand Falls nggak? Ada yang punya bukunya Grand Falls? Halo? Nggak ada? Itu ada di problem 10.2 kalau kalian, saya ngambil soal dari sana. Tapi nggak ada kuncinya ya. Okay. Uniform gravitational field. Jadi uniform gravitational field kita nanti buat dalam bentuk ini saja. Nanti kita akan tahu, oh ternyata dia bergerak hanya pada bidang apa gitu ya. Oke. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang materi kemarin? Semoga tidak bingung ya, karena setelah ini kita akan menambah satu materi lagi tentang apa Lagrange, yaitu adalah kendala, fungsi kendala. Jadi kalau kemarin kita mempelajari dinamika Lagrange itu tanpa adanya kendala, saat ini kita menambahkan kendala. Nah, kita sebut dengan constraint Lagrangian dynamics
Materi kita nanti hari ini adalah ini. Dinamika Lagrangian terkendala ya. Kendala dinamika Lagrange. Oke, misalkan kita memiliki sebuah sistem yang itu dinamis. Ya, dinamis. Nah, kita punya sistem dinamis. Yang dijelaskan mungkin dengan koordinat Q1 dan Q2. Kemarin kita pakai Q1 dan Q2 ya. Nah, misalkan dari koordinat ini terhubung dengan kendala, nantinya persamaan umumnya kita bisa menuliskan F sama dengan F sebagai fungsi Q1, Q2, T. Nah, kendala. Kenapa kok ada T, Pak? Ada yang masih ingat nggak? Kemarin kalau fungsi kendala ada T itu disebut dengan kendala apa? Halo? Ada yang masih ingat? Kendala yang dapat diubah atau dapat diproyeksikan atau dapat ya dikorelasikan dengan waktu itu disebut dengan kendala apa? Kendala? Ingat enggak? Dengan kendala apa namanya? Holonomik. Ya, holonomik, bahasa Harani. Holonomik. Kendala holonomik. Jadi nanti kita akan pelajari dengan kendala holonomik. Ya, kendala holonomik. Lalu nanti kita akan menuliskannya ke dalam sistem Lagrange-nya itu. Tapi ini sebenarnya menggunakan lompat-lompat ya. Tapi kalau di buku itu Hamilton nanti, tapi ada beberapa yang menggunakan Hamilton dulu di awal, mengenalkan Hamilton di awal sehingga apa namanya? Sehingga agak kebalik-balik. Tapi nggak apa-apa ya. Ini mohon maaf teman Anda yang ingin masuk tetapi tadi sudah terlambat, tidak saya izinkan masuk ya. Nanti kalau ada yang menanyakan di grup kok tidak diterima. Nah, kemudian kita bisa menuliskan kalau fungsi kendala itu ya dengan delta, ini namanya delta ya. Delta Kronecker kalau nanti di mekanika kuantum delta integral T1 T2 LDT sama dengan integral T1 2 ini L per Q1 minus DDT L per Q1 dot. Persamanya sama seperti kemarin, hanya di sini kita tambahkan dengan delta Q1 plus L per Q2 minus D per DT L per Q2 delta Q2 DT sama dengan 0. Nah, suatu ketika waktu untuk delta Q1 dan delta Q2 itu tidak independen. Ya. Tidak independen. Sehingga nanti persamaan ini
akan kita dapat tulis ulang ke dalam bentuk delta F sama dengan do F per do Q1 delta Q1 plus do F per delta Q2 sama dengan 0. Pada waktu yang tetap atau at fixed time, kemudian kita dapat mengeliminasi ya delta Q2 pada kondisi waktu tetap. Ya. Kalau misalkan waktunya tetap, ini bisa dieliminasi. Sehingga nanti kita bisa dapatkan persamaan integral T1, T2, do L per do Q1 minus D per dt, do L per do Q1, 1 per do F per do Q1. Jadi ini masuk ke sini ya. Ini tadi berubah menjadi ini. Oke. Kemudian minus do L per do Q2 D per dt, do L per do Q dot 2, 1 per do F per do Q2. Ini delta Kronecker 1. Gitu. Karena tadi yang 2 kan dieliminasi. Nah, kemudian persamaan ini ya harus dipenuhi untuk semua kemungkinan gangguan pada delta 1, delta Q1. Yang mana mengisyaratkan bahwa suku yang diapit dalam kurung kurawal adalah 0. Oleh karena itu, kan ini sama dengan 0 nih. Oleh karena itu, kita bisa menuliskan dalam bentuk lain, yaitu do L per do Q1 per D per dt, do L per do Q1 dot sama dengan ini per do F per do Q1, do L per do Q1, sorry Q2, minus D per dt, dl per do Q2. Ini do F per do Q2. Nah, kemudian ini sudah ada 2 komponen ya, komponen kiri dan komponen kanan. Maka nanti kita akan mengecek ya. Untuk memecahkan persamaan ini secara terpisah ya, kita menyelesaikan secara terpisah yang mana nanti persamaan Lagrange itu ini keempat.
kita bisa menuliskan D per dt do L per do Q dot 1 minus do L per do Q1 minus lambda T do F per do Q1 sama dengan 0 dan D per dt do L per do Q2 dot minus do L per do Q2 minus lambda T do F per do Q2 sama dengan 0. Nah, lambda ini kita sebut sebagai pengali Lagrange. Ya, pengali Lagrange itu nanti kita akan pelajari di akhir ya, kita ke akhir. Tapi nggak apa-apa, kita bahas di awal. Jadi ini adalah persamaan umum ya, persamaan umum dari ini. Nah, kemudian kalau di referensi yang saya gunakan ini, nanti dia bisa dipecah jadi gini. Tapi sebenarnya konsepnya sama. D dt ini dipecah jadi do T per do Q1. Kenapa kok bisa jadi do T per do Q1? Ada yang masih ingat kemarin di awal? Sama dengan minus do P per do 1 lambda do F per do Q1. Ada yang masih ingat kenapa kok ini cuman saya bisa tuliskan dt per do Q1 Q dot 1 bagi 1 dot? Kenapa, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat apa? Kenapa kok di depan cuma bisa saya tuliskan DL-nya bisa diubah ke dalam bentuk ini? Ada yang tahu kenapa?
Halo. Nah, ada yang lagi dah lupa. Karena do V pada do Q dot 1 itu sama dengan 0. Sehingga tidak kita tuliskan. Iya, kan di awal juga gitu kan. Kalau misalkan kalian punya L sama dengan bla 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 bla, ketika diturunkan terhadap D, Q 1 dot itu hasilnya akan 0. Ya, sehingga tidak kita tuliskan. Gitu ya. Nah, jadi dari analogi ini kita bisa menyimpulkan bahwa ya, persamaan yang ini adalah yang disebut sebagai gaya kendala umum. Dia menentukan apa ya, seperti gaya umum yang berlaku pada sistem. Ada gaya umum. Persamaan umum gitu ya, persamaan umum yang berlaku di sistem. Pasti ada kendalanya. Hanya kalau kendalanya itu dianggap 0, ya maka kita tidak menggunakan kendala tersebut. Tetapi jika kendala itu digunakan, maka ya kita perlu untuk memperhatikan kendala tersebut. Itu ya. Seperti itu. Kalau kita nanti menuliskannya, pakai yang ini saja. D per dt, do L per do Q, minus do L per do Q, minus dengan QI itu sama dengan lambda T per do L. Jadi kita bisa mengubah ini ke dalam ini. Untuk lain saja. Nah, biar kita lebih gampang mempraktekannya, oke, saya coba berikan satu soal. Tapi silakan dicatat dulu kalau mau bagi yang menyatat. Cukup ya kayaknya. Nah, misalkan kita punya sebuah silinder gitu ya, dia menggelinding pada bidang miring. Punya theta, kemudian dia menggelinding. Ini dia sepanjang X, dia ke sini berotasi. Kemudian di sini ada jari-jari. Nah, ini adalah silinder berjari-jari A. Ya. Kemudian menggelinding menuruni bidang miring tanpa tergelincir.
ya, tanpa tergelincir. Berarti apa? Ada kendala di situ karena dia tidak tergelincir. Ada kendala. Nah, di mana bidang miring ini membentuk sudut theta terhadap horizontalnya. Oke, kemudian perpindahan X ini adalah menunjukkan pergerakan dari bidang miring dari atas hingga menuju ke dasar. Kemudian pi mewakili sudut rotasi silinder terhadap sumbu simetrinya. Sehingga kita bisa menuliskan ya, gaya. Kendalanya adalah sebagai X fungsi ini sama dengan X min A sama dengan 0. Ini adalah fungsi dari kendalanya. Loh, kenapa kok bisa begini? Dia bergerak secara translasi sepanjang sumbu X ya, dia translasi. Dia juga bergerak berotasi karena bolanya menggelinding ya, dengan jari-jari bola A ya. Dan dia ada karena dia berotasi tentu ada putaran ya, sehingga menggunakan B. Jadi itu kendalanya. Ya, kendalanya. Nah, kemudian untuk sistem Lagrangiannya gimana? Yuk, kita coba kalian cermati. Sistem Lagrange gimana? Kita cari T dulu. T kita sekali lagi silakan tuliskan dulu setengah MR kuadrat misalkan gitu. Di sini M, G, R juga boleh gitu ya. Nah, apa? P-nya dan P-nya. Karena ini bendanya bergerak ke bawah berarti minus ya. Oke, yuk silahkan siapa yang mau berpendapat T-nya apa, V-nya apa? Ada yang resen? Apa yang bekerja di situ? Kok pada diam semua? Salah nggak apa-apa ya. Yuk. Aduh, masa saya tunjuk sih? X-nya Pak yang bekerja. Hah? Enggak, saya tanya T-nya, Mbak. T-nya apa? V-nya apa? Ayo. Saya tunjuk ya, kalau nggak ada yang mau. Oke, sekarang di laptop saya jam 10:09. Ya, saya tanya nomor 2. Reza Aulia Dwi Saputri. Apa Mbak T-nya?
Halo, Mbak Reza, Aulia Dwi Saputri. Hadir? Tidak respon ya? Halo. Oh, ada. Sudah. Oke, nilainya saya nanti. Baik, selanjutnya kalau nggak ada yang masih mau menjawab, sekarang tanggal 2 bulan 3 tahun 2022. Oke. Saya tanya nomor 25. Mbak Rofi Nur Hanifah. Belum paham, Bapak. Kok belum paham? Katanya tadi yang kemarin, tadi di awal saya tanya, kemarin ada yang mau ditanyakan, enggak ada. Nggak bawa catatan, Pak. Saya lagi di Semarang, saya pulang. Mohon maaf, Pak. Ayo dijawab, kan ingat lah. Setidaknya kemarin kelingan, apa itu T, apa itu V. Ini baru saya tanyakan T dulu loh. Ini kelas pendidikan kan? Bisa jadi guru ya. Pripun, Pak? Ya sudah, kalau nggak bisa, saya minta yang lain ya. Nggak ada yang mau nih, masa sih saya tunjuk. Nomor 47. Kalau tadi caleg nomor 47, Mazian. Halo Mazian. Halo. Halo. Ini pastinya ada orangnya nggak ya? Halo Mazian. Nggak respon seperti nomor 2. Oke, tadi Mas Burhan yang tadi nyaut di awal. Mas Burhan, apa Mas tanya? Salah nggak apa-apa ya, kita namanya belajar. Apa T-nya? Halo, Mas Burhan? AFK juga ini. Ini kalau pada AFK, minggu depan saya minta on-cam semua ya. Yang saya terima kasih yang on-cam, yang mau on-cam Mbak Bila, Mbak Camelia, Mbak Dwi, Mbak Ella yang tadi on-cam. Yang lain off-cam. Ternyata pada AFK ya, yang off-cam. Oke, Mbak Dia, ada volunteer nanti. Silakan Mbak Dia. T-nya energi kinetik gitu bukan ya, Pak? Yang V energi, Iya, energi kinetik. potensial. Apa T-nya, Mbak? Iya, Mbak. Apa, Mbak? T-nya apa? Persamaannya, Mbak. Halo, Mbak Dia. Kok hilang, Mbak Dia? Bentar, Pak. Yang bersamaan masih agak bingung. Aku menjawab. Ya. Izin menjawab, Pak. Iya, Mbak Cinta, silahkan. Untuk yang T-nya setengah mx dot kuadrat bukan? Setengah mx dot kuadrat. Iya. Setengah mx dot kuadrat. Apa hanya ini saja? Bikin media sosial, bikin IG. Ini lagi, Pak. Yang sekarang SMA, Gimana? ketika SMP dia bikin media sosial. Ada gerak rotasinya. Iya, ada gerak rotasinya. Apa Mbak Tina? Setengah I omega kuadrat. Setengah I omega kuadrat. Setengah I. Oh, pakainya omega ya. Oke. Pakai ini aja, Mbak.
pakai ini kan pakai V, jadi pakainya ini aja. Sama aja kok. Ya. Mau tadi pakai omega nggak apa-apa. Tapi kita ubah dalam bentuk ini ya. Tapi kalau besok misalkan Mbak Tina ya menuliskan setengah I omega kuadrat juga boleh. Karena ini prinsipnya sama saja. Ini prinsipnya sama saja. Ya. Oke, good. Terima kasih. Sekarang yang V. Bapak izin bertanya, Yang V apa? Ya, gimana Mbak Amelia? berarti itu pakainya MGH Pak? Atau kalau Tadi di saya awal saya memberikan clue. Sebuah silinder berjari-jari A menggelinding tanpa tergelincir pada bidang miring yang membentuk sudut terhadap horizontal. Artinya, kalau tadi teman-temanmu, Mbak Ina dan Mbak siapa tadi? Mbak Cinta ya, menjawab untuk yang T itu kok tidak menyebutkan sudutnya. Berarti sudutnya itu nanti masuk ke dalam potensialnya. Karena bendanya bergerak menuruni bidang miring terhadap sumbu X. Terhadap sumbu horizontalnya. Sehingga nanti ada sudut di dalam V-nya. Gitu Mbak Amelia. oh baik Pak. Mau coba jawab? Kalau saya mungkin Salah MG, apa salah ya? MG min R sin theta. Min MG, R, gini. MG-nya aja Pak. MG MG, R, sin theta. Begini. min R sin theta. MG, R, sin theta. Oke. R-nya R-nya minus. ini X ya, R-nya. Karena kan bergerak di sumbu X. Boleh benar Pak, Mbak? Jawaban benar. Jadi nanti V-nya adalah MG X sinus theta. Ya, MG X sinus theta. Karena ada sudut yang berpengaruh di situ. Nah, kalau kita sudah tahu T dan V-nya, maka bentuk Lagrange-nya kita bisa tulis L itu bisa dituliskan setengah mx dot kuadrat plus setengah I V dot kuadrat plus mg x sinus theta. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Itu berarti V-nya min MG X iya sin kan. theta ya, Pak? Oh, itu saya kira dihapus, Pak, minusnya. Oh, ini kan tadi jawabannya Mbak siapa? Mbak Kamelia ya. Kan di awal ada ininya, tapi Mbak Kamelia tadi tidak pakai minus itu ya. Ya sudah. Mohon maaf Pak, R yang tetap minus R-nya. Benar nggak sih Pak? Iya, benar-benar juga. Kalau asumsi saja sih sebenarnya Mas Mbak. Jadi kan bisa mengasumsikan dari awal ya. Kalian mau menganggap yang minus itu apa? Apakah ketika jaraknya atau ketika arahnya itu nanti bisa kalian asumsikan itu positif atau negatif dari awal gitu ya. Kalau saya tadi kan mengasumsikan nanti geraknya ke bawah sehingga ya saya asumsikan sebagai negatif gitu ya. Kalau tadi Mbak Kamelia mengasumsikan R-nya negatif tidak masalah. Gitu ya. Oke, selanjutnya kalau kita sudah tahu itu ya, maka kita akan melihat dari persamaan yang tadi. Nah, di persamaan yang tadi itu kita mengenal fungsi kendala ya, do F per do X sama do F per do V. Nah, dari fungsi kendala ini, ya, F-nya kan ini tadi ya, dimasukkan ke sini. Apa turunan dari ini terhadap X? Yuk, ini gampang loh ya. Tidak perlu saya tunjuk. Coba dipikir dulu. Turunan F ini terhadap X dan turunan F ini terhadap V apa? Yuk. Kalau terhadap X itu 1. 1. Oke, good. 1. Terus yang satunya? Minus A. Min A yang V. Minus? Minus A. Minus A. Iya, minus A. Sorry, nanti tidak dikira lagi. Minus
minus A gitu ya. Ya, ini adalah fungsi kendalanya. Kita sudah mendapatkan do f do x, do f do q, do v. Nah, kemudian kita bisa menuliskan, membagi kedua sistem. Ya, tadi kita punya sistem Kartesian, ya. Sistem Kartesian kita pisahkan dulu. Apa saja yang bekerja di sana? Setengah mx dot kuadrat plus mg x sinus theta minus lambda sama dengan 0. Ya, tadi minus lambda ya persamaannya ya. Ini baru L-nya. L-nya tadi. L-nya adalah ini. Oke. Nah, kemudian kita ingat lagi persamaan yang kemarin. D per dt dalam kurung dl per do. Di sini kan pakainya x ya, berarti kita ganti aja x dot minus do L per do x minus lambda t do f per do x sama dengan 0. Oke, ini berapa untuk yang A, yang B, yang C. Yuk, biar pada nyoba. Nanti kalau kalian hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan, nanti takutnya nggak paham. Yang A itu mx double dot. Oke, yang A adalah mx double dot, good. Yang B, tadi siapa yang jawab? Mbak Ella. Yang B mg sin theta bukan, Pak? Mg, ya, yang kedua mg sinus theta. Siapa yang jawab ini? Amalia. Amalia. Oke. Terus yang C? Ini ada kurungnya ya, sorry. Halo, ada yang bisa yang C? 1, Pak. Hampir benar. Lambda T. Ya, lambda itu aja. Itu ya, Mbak Amalia ya. Iya, Pak. Jadi di sini tinggal tambahkan minus sama dengan 0. Kan gitu. Ini untuk sistem yang Kartesian. Kalau misalkan sistem yang polar, ya L-nya apa tadi? Hanya setengah I kuadrat. Kan gini. Oke, kemudian untuk mendapatkan hal yang sama dengan ini, kan berarti D per dt, do L per do V kuadrat, minus do L per do V, minus lambda T, do F per do V, sama dengan 0. Oke, berapa ini? Yang A, yang B, yang C. Yang A dulu. Yang A dulu. Yang A I double dot. I. Oke, good. Siapa tadi yang jawab ini? Ella, Pak. Baiklah. Oke. Terus yang B? 0, Pak.
Yang B 0, Pak. 0 ya. 0. Terus yang C? C juga 0, Pak. Hah? Yakin 0, Mbak? Lambda. Lambda. Lambda apa? Lambda A, ya, yang mufrihatur rahimah yang tadi ya. Lambda A. Lambda A. Ya, A-nya dapatnya dari mana? Dari tadi, yang sebelumnya tadi. Yang ini ya, dapatnya A di sini ya. Tuh. Itu minus A ya. Minus ketemu plus, minus ketemu minus jadinya di sini positif, di sini negatif. Ini kan 0 ya, berarti kan nggak kepakai juga ya. Jadi hanya kan dua persamaan ini. Nah, dari persamaan ini, kita bisa membuat kesimpulan awal. Ya, artinya kita jabarkan dulu. Berarti X double dot-nya akan sama dengan apa? Kalau ini pindah ruas kan G sinus, ini M ya, biar nggak bilang MG sinus theta, gitu kan? Ya, terus plus lambda per M. Iya, gitu kan ya? G, Pak. Nah, kemudian yang kedua, yang ini apa berarti jadinya? Dot sama dengan minus lambda A per I. Tuh. Nah, kemudian dari sini kita mencoba untuk mensubstitusikan, sehingga nanti kita dapatkan kendala umum. Ya, gaya kendala umum tadi, Q sama dengan lambda do F per do X. Nanti kita akan mendapatkan pada akhirnya kita akan mendapatkan persamaan itu. Oke, coba dipahami dulu. Saya beri waktu untuk memahami dulu. Nanti kita akan melihat dari satu sisi dulu ya, tidak langsung ke dua sisi. Kenapa? Karena di sini ada dua sistem ya, sistem yang kartesian tadi dan sistem yang polar ya. Itu berbeda nanti. Sehingga kita melihat dari satu sisi dulu. Bapak izin bertanya. Ya.
Yang untuk polar itu do L per do P itu bisa jadi 0 karena tidak ada suku keduanya kah, Pak? Tidak ada V-nya, Mbak. Kan di sini hanya V dot kan? Oh iya, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Selama tidak ada V-nya, maka itu akan sama dengan 0. Karena kan konstanta diturunkan terhadap suatu variabel, hasilnya pasti 0. Ya, silakan dipahami dulu ya, saya beri waktu 10-15 menit. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Saya masih bingung yang D per DT yang ABC itu kok hasilnya bisa seperti itu, bagaimana, Pak? yang mana, Mbak? Yang Cartesian apa yang polar? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Oke. Saya jabarkan satu-satu ya. Oke, terima kasih Mbak Ella. Oke, yang tadi ya. Nah, kita tinjau dulu Mbak sistem yang, atau kita tuliskan dulu semua juga nggak apa-apa sih ya. Kalau tadi kan saya pecah jadi dua ya. Saya pecah jadi dua untuk mempermudah saja ya, untuk mempermudah saja. Tapi pada prinsipnya sama nanti. Untuk yang sistem Cartesian ya, L-nya yang kita melihat dari sisi yang Cartesian itu apa? Setengah mx double dot mx dot ya kuadrat plus m dx sinus theta. Sinus theta. Nah, ini kan tadi d per dt per dl per dx. Di sini q-nya diganti dengan x ya, Mbak. Berarti di sini x dot minus do per do l do x ini minus ditambahkan dengan kendala. Sampai sini paham enggak, Mbak? Paham, Pak. Paham ya? Nah, oke. Setelah kita tahu ini, kita coba jabarkan yang awal dulu, yang A. Yang A, turunan L terhadap X dot. Yang ada komponen X dot-nya di sebelah mana? Di sebelah, ini tak kasih kode apa ya? X, sorry, jangan. Tak kasih kode A kecil, atau di B kecil. Yang ada komponen X dot-nya yang mana, Mbak? Kecil. A kecil. Oke, berarti yang di sini kita bisa anggap bahwa ini sama dengan 0. Ya. Karena ini dianggap sebagai konstanta, karena tidak ada variabel X dot. Ketika tidak ada variabel X dot diturunkan terhadap X dot, maka hasilnya akan 0. Paham, Mbak, sampai sini? Paham, Pak. Oke. Nah, kemudian kita hanya menurunkan yang pertama saja. Nah, turunannya yang ini apa, Mbak? Turunannya yang A kecil.
Turunannya adalah 2-nya maju, berarti tinggal ini 2 dikali setengah, dikali M, dikali X dot. Kan begini. 2 dan setengah saling menghilangkan, sehingga tinggal 1. Ya. Tapi di sini masih ada D per DT. Ingat. Nah, kemudian diturunkan lagi, tapi terhadap T. Loh, Pak, ini nggak ada variabel T-nya. Apakah bisa diturunkan? Kita ingat bahwa variabel X dot itu merupakan dx dt. Berarti bisa diturunkan terhadap T. Sampai sini paham, Mbak? Siapa tadi yang pengen? Mbak Intan? Iya, Pak, paham. Ya. Oke, berarti ini diturunkan terhadap X, hanya tinggal menyisakan M, X, double dot. Atau turunan satu lagi dari dx dt. Yang ini paham, Mbak? Mbak Intan, gimana? Yang MX double dot udah paham, Pak. Sudah, oke. Kemudian yang kedua itu adalah do L, do X. Dari A kecil dan B kecil, mana yang ada X-nya? Variabel X-nya. Yang mana, Mbak? Yang B kecil. Yang B kecil. Berarti yang A kecil sama dengan 0. 0. Ya, sama dengan 0. Ya, tinggal menyisakan B kecil. Nah, sekarang B kecil diturunkan X-nya saja. Berarti hanya menghilangkan X-nya ini toh. Karena X kan X pangkat 1. Dikurangi 1, berarti kan jadi X pangkat 0. X pangkat 0 berapa? 1. 1. Ya, berarti hanya tinggal menyisakan apa? M, G, sinus, theta. Gitu, Mbak. Paham? Paham, Pak. Kalau yang ini, udah paham yang kendala? Yang itu berarti pakai yang B kecil juga? Oh, enggak. Ini kan tadi ada fungsi yang di awal tadi saya tuliskan. F sama dengan X min A. Ini loh ya. Masih ingat yang tadi? Yang di awal tadi? Yang di soal. Masih ingat? Halo, Mbak Intan? Iya, Pak. Ya, dari situ kita turunkan terhadap X saja. Yang ada X-nya mana? Yang depan aja toh. Yang ini kan nggak ada. X diturunkan terhadap X jadinya 1 kan? Jadi di sini 1. masih ada lambda T dikalikan dengan 1. Hasilnya ya lambda T kan? Itu Mbak Intan. Oh iya, Masih Pak. bingung? Sudah paham, Pak. Oke. Kalau yang satunya, yang polar, yang menggunakan T, sudah paham juga? Insya Allah sudah, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Kalau cara mencari fungsi kendalanya gimana, Pak? Apanya? Cara mencari persamaan dari fungsi kendala. Oke, cara nyari persamaannya dari fungsi kendala ya. Kalau di beberapa, kalau misalkan itu di soal ada yang kadang sudah diketahui dari awal, seperti yang tadi saya tuliskan itu sudah diketahui. Tapi ada juga yang belum diketahui sehingga kita harus menuliskan ulang. Nah, untuk yang belum diketahui itu biasanya sebenarnya sudah disebutkan di dalam soalnya, tapi secara tersirat gitu, Mbak Lili. Ya, jadi misalkan dia kalau tadi ya dari contoh soal yang tadi saya bacakan,
Misalkan ada sebuah silinder berjari-jari A menggelinding tanpa tergelincir. Ada tulisannya tanpa tergelincir. Artinya di situ sudah pasti ada kendala. Ya, ada kendala. Nah, kemudian kita coba melihat gambarnya. Oh, kendalanya apa? Di sana pasti kalau misalkan benda menggelinding di bidang miring, apa gaya kendalanya? Misalkan kita tidak harus bola ya, misalkan kotak gitu. Apa gaya yang menghambat dia? Kayak gesek, Pak. Ya gesek, arahnya kemana? Kalau ini bendanya ke sini, arahnya ke ini A, ini B. Ke A atau ke B? B. Ke B, ya arahnya ke B balik. Artinya di situ nanti ada gaya geseknya. Nah, terus kita tahu cara gaya geseknya dari mana? Nanti di akhir. Tapi di sini kita melihat, oh dia bergerak sepanjang ini toh. Sepanjang kita misalkan asumsinya ini X atau R, misalkan. Sepanjang R, dia bergerak. Maka kita tuliskan. Itu sebagai kendala. Gitu. Kenapa kok R-nya di sini positif? Ya tadi disoalkan R-nya positif ya. X-nya, rumusnya ini kan positif ya. Karena dengan asumsi kalau ke atas itu positif. Coba kalau tadi kita mengasumsikan bahwa benda yang bergerak ke bawah itu negatif. Maka di sini apakah kita menuliskan X-nya positif? Enggak, kita menuliskannya F-nya negatif. Tapi kan tadi di soal disebutkan bahwa F-nya adalah X positif. Artinya gaya ke atas atau gaya yang arahnya ke atas itu positif. Gitu. Jadi itu kendala pertama. Yang kedua, kalau misalkan benda itu putarannya mempengaruhi, ya, putarannya itu mempengaruhi, tapi kalau kotak kan tidak pakai. Kalau misalkan bola silinder tadi, kalau yang bola tadi menggelinding ini, dia kan juga selain bertranslasi juga berotasi, iya enggak? Halo? Iya kan? Selain dia bertranslasi, dia juga berotasi. Ketika berotasi, apa yang mempengaruhi di situ? Jari-jari dan putarannya. Maka itu adalah kendalanya. Oke. Gitu, Mbak. Nanti di depan kita akan coba membahas lagi soal yang berhubungan dengan kendala. Untuk minggu ini saya tidak memberikan tugas, ya. Jadi minggu ini kalian free dulu. Tidak saya berikan tugas. Tugasnya pakai yang kemarin saja. Coba pahami dulu. Iya, gimana, Mbak? Untuk ada tidaknya kendala itu tergantung soalnya ya. Iya, tapi sebenarnya kalau di kondisi real itu kita mesti ada kendalanya, Mbak. Misalkan Anda menjatuhkan benda dari ketinggian tertentu, apa kendalanya? Gesekan terhadap udara. Iya, gaya gesek udara. Tapi seringnya apa? Kita abaikan. Atau diasumsikan tidak ada hambatan udara di situ. Sehingga kita tidak pernah menuliskan persamaan ini, ya. Yang saya lingkari merah ini. Kalau ini yang saya lingkari hijau ini. Tidak pernah menuliskan persamaan ini. Karena kendalanya dianggap 0. Jadi sebenarnya di sebuah sistem itu pasti ada kendala. Hanya kita tidak melakukan atau tidak memperhatikan kendala tersebut. Sehingga sering diabaikan. Gitu, Mbak Bella ya tadi ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Nah, yang di sini saya nanti mungkin tidak akan membahas sampai kendalanya dulu, tapi fokus ke sininya dulu saja. Nanti kendalanya mungkin saja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan ini dulu? Saya tidak memberikan banyak-banyak dulu. Ini kita masih belum menemukan solusi kendalanya ya. Kendalanya bisa saja. Yang penting di sini paham dulu. Pelan-pelan. Saya tidak ingin kalian nanti bingung di akhir. Saya pengen pelan-pelan dulu aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk kendala? Atau gini, ini ada contoh lain misalkan saya punya soal begini. Ini hanya untuk menentukan kendalanya saja. Misalkan
ada sebuah manik ya. Manik meluncur ya pada bidang jadi kurang lebih begini. Di bahasa Indonesia-nya apa ya? Sebentar. A vertical singular hoop. Vertical circular hoop. Vertical circular hoop itu seperti lingkaran vertikal ya, lingkaran vertikal. Mungkin gini ya. Nah, mungkin ya. Jadi karena ada saya di sini memang tidak ada gambarnya, tapi kita coba asumsikan saja. Pada lingkaran vertikal, pada vertical circular hoop of radius A, ya, pada radius A, ini jari-jarinya terhadap pusat di sini adalah A. Ya. Ini enggak ada gambarnya ya, dan tidak ada persamaan. Kemudian R-nya itu adalah ini yang pertama, kemudian R adalah jari-jari manik-manik. Jadi misalkan ada manik-manik di sini, dia memiliki jari-jari R. Nah, kemudian dan theta itu pada sudut. Theta itu adalah sudut yang dibentuk. Misalkan dia ada di sini, tetanya berapa, di sini tetanya berapa gitu ya. Tetapi di sini dikatakan dengan titik terendah pada lingkaran yang sesuai dengan theta sama dengan 0. Berarti di titik terendah sini, di bawah sini, ini tetanya sama dengan 0. Ya. Maka fungsi kendala dari persamaan ini adalah yang pertama tadi kita bendanya. Bendanya apa? Manik-manik. Manik-manik kita tadi ada kata jari-jari, berarti R. Kemudian yang selanjutnya adalah lintasannya. Lintasannya tadi apa? Berbentuk berjari-jari R, berjari-jari A. Dan satu lagi adalah sudut theta. Hanya sudutnya di sini diketahui kalau di bawah itu sama dengan 0. Maka ya sudutnya adalah 0. Sehingga ya kita hanya mempertimbangkan dua variabel ini saja, R dan A. Gitu. Bingung ya? Masih bingung? Pak bingung kita pahami dulu aja ya. Saya belum menentukan solusi karena yang penting kita paham ini dulu. Waktunya tinggal sebentar lagi. Masih bingung kah? Atau masih bingung lintasannya juga seperti apa? Ya saya juga agak lintasannya seperti apa. Vertical circular hoop itu bentuknya seperti apa? Karena di sini tidak ada gambarnya, tidak ada gambarnya, hanya teks saja.
Oke, mungkin sementara itu dulu coba kita atau coba kalian pahami dulu ya untuk mendapatkan itu bagaimana. Ini belum sampai menentukan nilai Q ya, Q-nya belum tahu. Karena waktu yang terbatas, nanti waktunya nggak cukup, sehingga kalian pelajari dulu yang tadi, apa namanya, terkait dengan untuk menentukan Lagrange-nya plus disertai dengan kendalanya dulu. Belum sampai mencari gaya kendala umumnya berapa. Gitu ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi. Pak, izin bertanya. Ya, gimana Mbak? Masih bingung tentang kendala itu loh, Pak. Kenapa R itu jadi kendala? Nah, kita memperhatikan jari-jari manik-manik itu, Mbak. Kalau misalkan tidak kita perhatikan, kita asumsinya bahwa benda itu bermassa M saja. Benda berbentuk bulat bermassa M misalnya gitu. Kita tidak memperhatikan jari-jarinya. Kalau kita memperhatikan jari-jarinya, tentu benda itu akan berpengaruh. Jari-jari yang besar, jari-jari yang kecil, kan? Seperti itu, Mbak. Kayak tadi kayak hambatan udara. Anda misalkan menjatuhkan benda dari ketinggian tertentu, tetapi Anda menjatuhkan benda dari bukit dengan benda di atas gedung tinggi atau di pantai begitu. Tentu di sana ada gaya hambatan udara yang berbeda-beda, kan? Itu. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi faktor-faktor yang memungkinkan bahwa ketika benda itu bergerak, itu ada yang mempengaruhi. Entah lintasannya, entah kayak gesek, entah apa gitu ya. Hampir Maaf, besok Pak. kita akan latihan. Gimana Mbak Profi? Pak, berarti itu jari-jari bisa berpengaruh karena waktu menggelinding dia sambil berotasi gitu, Pak. Iya. Bisa saya coba carikan soal, kalau ini tadi masih terlalu sulit, bisa coba saya carikan soal yang lebih sederhana, semoga ya, semoga ada, sehingga kalian bisa lebih mudah untuk memahami. Mungkin tidak dengan dua koordinat, tadi saya langsung memberikan dengan dua koordinat ya, sistem kartesian dan sistem polar. Mungkin coba besok kita melihat dari satu sistem saja. Saya carikan dulu soalnya, sehingga minggu depan kita coba membahas bagaimana bisa menentukan kendala dulu. Ya, tapi untuk hari ini setidaknya kan sudah mengenal dulu ya. Harapannya minggu depan bisa lebih siap dan lebih prepare. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Nggak ada? Pak, izin bertanya. Ya, gimana Mbak? Jadi persamaan sistem polar itu selalu setengah IP dot kuadrat. Oh, yang mana Mbak? Oh, yang gerak rotasi tadi. Iya, kalau gerak rotasi kan yang mempengaruhi kan inersianya ya. Tapi tidak selalu V ya Mbak. V ini karena soalnya tadi pakainya ini. Bisa juga pakainya theta. Bisa juga pakainya ini. Tergantung Mbak, tergantung Anda mau pakainya apa. Dan tergantung si soal menyebutkannya apa. Tadi di soal kan pakainya yang ini, yang tengah. Kalau besok soalnya pakainya theta, ya berarti bukan setengah, bukan I V, tapi I theta. Kan gitu. Nanti kalau pakai ini, ya ganti lagi. Gitu Mbak. Tapi secara umum sama. Terima kasih. Oke. Kembali lagi, cukup? Misalkan cukup ya, mungkin sementara sampai sini dulu ya. Untuk kegiatan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang soal-soal untuk kasus kendala. Ya, saya mungkin akan coba memberikan contoh yang lebih sederhana untuk satu sistem saja, semoga agar kalian lebih mudah untuk memahami. Gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih atas partisipasinya.
Terima kasih atas waktunya. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.